Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pertama kali marilah kita ucapkan puji dan syukur atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan Allah sehingga kita pada hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita semua yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kali ini perkenalkan, nama saya Ruzi Hardian dengan NIM 2100608. Saya dari Jurusan Bimbingan dan Konseling. Pada kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai mata kuliah asesmen BK non-tes yang diampu oleh Bapak Ifdil SHI SPD MPD PhD Cons, yang mana yang akan saya bahas yaitu mengenai tentang AUM umum. Langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu pengertian dari AUM umum. AUM umum atau disebut juga sebagai alat ungkap masalah merupakan salah satu jenis teknik non-tes yang digunakan oleh konselor untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh konseli. AUM umum merupakan alat ungkap masalah umum yang dibentuk dalam format. Format yang pertama untuk mahasiswa, format yang kedua untuk SLTA, lalu kemudian format ketiga untuk SLTP, format keempat untuk SD, dan format terakhir yaitu format yang kelima untuk masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu tujuan dan penggunaan. AUM umum digunakan untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan umum yang dialami oleh siswa dalam belajar. Pelaksanaan instrumen non-tes hendaknya selalu dilaksanakan dan dijadikan program rutin dalam pelayanan dan konseling sekolah. AUM terbagi atas dua jenis. Yang pertama AUM umum dan yang kedua AUM PTSDL. AUM umum digunakan untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan umum yang dialami oleh siswa, sedangkan AUM PTSDL itu untuk mengungkapkan permasalahan yang dialami oleh siswa dalam belajar. Baik, selanjutnya latar belakang dan pengelompokan masalah AUM umum. Alat ungkap masalah ini didesain untuk mengungkap 10 bidang masalah yang mungkin dihadapi oleh klien. 10 bidang itu diantaranya yang pertama, bidang jasmani dan kesehatan, bidang diri pribadi, bidang hubungan sosial, bidang ekonomi dan keuangan, bidang karir dan pekerjaan, bidang pendidikan dan pelajaran, bidang agama, nilai dan moral, bidang hubungan muda-mudi, bidang keadaan dan hubungan dalam keluarga, dan yang terakhir yaitu yang ke-10, bidang waktu senggang. Kemudian langkah-langkah pengadministrasiannya. Yang pertama itu perencanaan. Dalam perencanaan ini yang pertama menetapkan waktu, sasaran, dan jumlah peserta didik yang akan mendapat layanan asesmen. Kemudian yang kedua menyiapkan buku AUM umum sesuai jumlah peserta didik. Kemudian yang ketiga menyiapkan lembar jawaban AUM umum sesuai jumlah peserta didik. Menyiapkan ruang dengan situasi tenang, pencahayaan baik, serta kursi yang nyaman. Kemudian yang kedua pelaksanaan. Itu yang pertama memberikan verbal setting sebelum mulai. Yang kedua meminta individu menyiapkan alat tulis. Kemudian yang ketiga membagi buku dan lembar jawaban. Selanjutnya memberi instruksi cara pengerjaan AUM umum. Selanjutnya menginformasikan bahwa pengerjaan AUM umum tidak memiliki batas waktu. Kemudian melakukan pemeriksaan ketepatan peserta didik dalam cara mengisi AUM umum. Kemudian mengumpulkan kembali buku dan lembar jawaban hasil pengisian. Nah, kemudian yang ketiga, langkah pengadministrasinya yaitu pengelolaan hasil. Yaitu yang pertama, konselor melakukan pengelolaan hasil AUM umum dengan melakukan penghitungan secara kuantitatif menggunakan format tabulasi pengelolaan dan rumus yang telah ditetapkan. Yang kedua, berdasarkan hasil pengelolaan secara kuantitatif, konselor melakukan analisis kualitatif.
Kemudian yang ketiga, pengelolaan hasil umum harus dilakukan paling lambat 1 minggu setelah pengisian. Kemudian, kesegaran pengelolaan umum akan menjunjung asas kekinian dalam bimbingan dan konseling. Kemudian yang terakhir, pengelolaan hasil menggunakan format khusus. Kemudian selanjutnya, latihan penyelenggaraan umum. Yang pertama, layanan orientasi dan informasi. Informasi umum tujuannya yaitu yang pertama agar siswa memiliki wawasan dan kesadaran tentang mutu kegiatan belajar serta berbagai masalah belajar yang mereka alami. Kemudian yang kedua, berdasarkan wawasan dan kesadaran mereka tentang mutu kegiatan belajar dan masalah-masalah belajar yang mereka alami itu. Kemudian yang ketiga, siswa yang bermasalah diharapkan mencari bantuan untuk pemecahan masalah, itu dari tenaga ahli yang tepat. Dalam hal ini adalah guru pembimbing. Kemudian terakhir, konselor akan memberikan waktu dan kesempatan seluas-luasnya untuk menerima dan membantu para siswa. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai AUM umum. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.